Halo guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Channelnya tempat edukasi, tips dan trik, dan tentunya info beasiswa. Buat kalian yang baru nonton video dari channel Sahabat Ilmu, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. So, di video kali ini biasanya aku sharing-sharing gimana cara untuk lolos beasiswa LPDP. Tapi kali ini aku akan sharing ke kalian terkait dengan panduan pencairan keuangan beasiswa 2022. Ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau daftar beasiswa LPDP ataupun kalian yang udah lulus beasiswa LPDP di tahun-tahun mungkin 2021 atau 2022. Dan mungkin buat teman-teman yang masih menjadi penerima beasiswa LPDP mungkin bisa jadi referensi juga karena ini panduan pencairan terbaru. Jadi ada beberapa yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita akan bahas di sini untuk di buku pencairannya sendiri ada 21 item yang dijelaskan. Jadi nanti kita akan coba buat video mungkin setengah atau mungkin bisa jadi semuanya kita akan buat video 21 video ini, atau mungkin teman-teman yang benar-benar lagi butuh nih penjelasan, kalian bisa request yang mana aja mungkin yang urgent untuk kalian tahu. Kalian bisa tulis di komentar ya. Oke guys, kita akan mulai dari ini, ketentuan umumnya. Penerima beasiswa pendidikan Indonesia atau disingkat sebagai BPI berhak menerima dana studi dengan komponen dan besaran sebagaimana diatur dalam peraturan Direktur Utama LPDP setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa melalui keputusan Direktur Utama LPDP. Jadi teman-teman nanti berhak mendapatkan biaya atau dana studi itu setelah teman-teman dapat SK ya. Dan durasi pembiayaan penerima beasiswa itu disesuaikan dengan masa studi sebagaimana tercantum pada dokumen LOG. Jadi nanti tahapannya, kalau misalkan teman-teman sudah lulus beasiswa LPDP, teman-teman akan mengikuti kegiatan yang namanya PB, mungkin untuk teman-teman yang daftarnya lewat jalur afirmasi, dan nanti ada yang namanya PK atau persiapan keberangkatan. Biasanya alurnya setelah kita ikut PB dan PK itu baru nanti kita diarahkan, terutama mungkin teman-teman yang udah punya LOA sih lebih cepet sih dapat LOA. Karena syarat untuk dapat LOG ini adalah kita menandatangani surat pernyataan bermaterai dan kita juga sudah punya LOA. Jadi nanti harus mengunggah LOA juga. Di LOG ini akan tertera durasi studi kita. Jadi nanti kita akan dibiayai sesuai dengan LOG ini. Selanjutnya, untuk penerima beasiswa dapat mulai mengajukan pencairan dana setelah menerima aktivasi akun pada laman Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi atau SIMONEP. Jadi, segala bentuk pencairan atau update kegiatan akademik dan lain sebagainya itu lewat yang namanya SIMONEP. Nanti teman-teman yang bingung nih, setelah biasanya banyak yang komen atau DM juga di Instagram, "Kak, bagaimana ya? Saya sudah lulus beasiswa LPDP, terus selanjutnya saya harus ngapain?" Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir. Yang jelas teman-teman harus menentukan, terutama teman-teman yang belum punya LOA, teman-teman tentukan teman-teman akan cari LOA di mana. Atau teman-teman yang sudah punya LOA, itu lebih bagus. Teman-teman langsung kontak kelurahan atau lurah di tempat teman-teman akan studi, di kampus tempat teman-teman nanti studi. Misalkan teman-teman ambil di UGM, teman-teman nanti cari, biasanya banyak banget karena mereka juga memfasilitasi lewat Instagram. Itu teman-teman bisa dicek LPDP kelurahan UGM, misalkan nanti ada nomor yang bisa dihubungi. Nanti teman-teman akan tergabung di grup untuk mereka yang baru lolos beasiswa LPDP dan akan berkuliah di kampus tersebut. Nanti akan dipandu termasuk pengisian SIMONEP ini.
Selanjutnya, setiap pengajuan dana yang dilakukan melalui Simonep akan diverifikasi dengan rentan waktu maksimal 5 hari kerja. Jadi 5 hari kerja ini tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah. Dan kan pencairan dana akan dilakukan dalam batas waktu maksimal 10 hari kerja sejak pengajuan dinyatakan lengkap serta disetujui oleh LPDP. Jadi alur ketika kita akan mengajukan apapun dalam bentuk pembiayaan ke LPDP, itu kita melakukan pengajuan ya, lewat Simonep ini kita akan mengajukan apapun, misalkan kita mau mengajukan dana publikasi misalkan. Nanti dalam waktu rentan 5 hari ini diverifikasi dulu sesuai atau tidak berkas-berkas yang kita kumpulkan. Jika sudah diverifikasi dan diterima, nanti maksimal 10 hari kerja itu nanti pencairannya setelah di-approve gitu, disetujui bahwa itu akan dicairkan dananya, seperti itu. Terus mungkin bagi banyak teman-teman yang terutama yang baru lulus beasiswa LPDP biasanya kebingungan ketika harus mengajukan dana gitu. Dana apa saja sih yang harus diajukan? Biasanya di awal dana yang harus diajukan tuh biasanya dana pendaftaran, terus dana LA awal kalau nggak salah itu diajukan, tapi kesananya tuh kita nggak perlu mengajukan karena nanti pencairannya itu sistemnya itu otomatis. Terus dana buku, tunjangan buku itu biasanya harus diajukan untuk di awal, tapi kesananya nggak gitu. Selanjutnya dana seperti publikasi dan lain sebagainya itu ada beberapa yang nanti kita akan jelaskan apa saja yang harus diajukan. Selanjutnya, apabila mengalami kelebihan dalam penerimaan dana beasiswa dari LPDP, penerima beasiswa itu wajib mengembalikan dana tersebut dengan tujuan rekeningnya ini. Tujuannya BRI dengan nomor rekening tersebut, nama rekeningnya ini, switch kodenya ini. Bukti pengembalian dapat disampaikan melalui di sini sudah tersedia dengan tembusan ke email ini. Kalau misalkan ada kelebihan dana, contoh kelebihan dana nanti akan kita share juga terkait penghitungan selesai masa studi, karena ada beberapa teman yang selesai sebelum tanggal LOG, tapi misalkan dananya udah terlanjur ditransfer oleh LPDP. Nah, mungkin ada beberapa biaya yang harus dikembalikan, dan next video kita akan sharekan. Selanjutnya adalah komponen dana beasiswa. Nah, ini banyak banget yang masih bingung apa saja sih komponen dana beasiswa ini, terutama teman-teman yang sedang persiapan untuk beasiswa LPDP. Apakah mungkin worth it mungkin buat mereka untuk ngelepas kerjaan dan lanjut studi dengan beasiswa ini? Untuk komponen dana beasiswa, komponen dana studi LPDP terdiri dari dana pendidikan dan biaya pendukung, antara lain ada dana pendidikan, terus ada biaya pendukung, terus ada dana pendidikan khusus, biaya pendukung khusus. Kita akan coba mulai dari dana pendidikan. Untuk dana pendidikan ada mulai dari dana SPP atau tuition fee, ada dana pendaftaran, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian tesis atau disertasi, dana bantuan seminar internasional, dana bantuan publikasi jurnal internasional. Selanjutnya ada biaya pendukung, ada dana transportasi, dana aplikasi PISA, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana keadaan darurat, dana lomba internasional, dana tunjangan keluarga, dan insentif kelulusan. Ada juga dana pendidikan khusus, dana berupa pelatihan kursus wajib, dana ujian keterampilan, dana uji kompetensi, dana transportasi kursus wajib, dana transportasi uji kompetensi. Nah, seperti apa sih dana-dana ini dan rincian serta keterbaruan di tahun 2022 ini? Next video kita akan sharingkan. Thank you udah nonton dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya.